Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ezra Raymond Wahyu Widyastanto. Panjang bener dah ini nama. Itu kalau ujian nasional, orang lain dah ngisi nomor 10. Saya masih ngebulatin nama saking panjangnya itu. Masya Allah. Dan perkenalan teman-teman, saya ini adalah CPNS di Kementerian PUPR tahun 2022 ini. Dan buat menjadi atau mengikuti tes CPNS ini nggak mudah teman-teman, susah perjuangannya dan bikin banyak orang deg-degan. Itu sebelumnya saya kerja di swasta dan saya ingat betul saya masuk kerja dan hari itu adalah hari terakhir pengumuman. Itu yang namanya istri WA mulu tiap jam dari pagi sampai malam. Yang udah keluar belum pengumuman? Yang udah belum pengumumannya? Yang udah belum? Yang pengen? Waduh, enggak ya, enggak, sorry. Maksudnya adalah pengen tahu udah keluar atau belum pengumumannya, bukan yang negatif ya. Oke. Tapi habis itu saya langsung tancap gas itu naik motor itu. Tawa malam gitu ya. Ya, sorry. Bercanda teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya saya lulus, kemudian saya ditempatkan sementara ini di Direktorat Air Minum. Direktoratnya tempat Pak Les dulu sebelumnya gitu. Mohon izin Bapak. Nah ini sekedar informasi aja buat teman-teman. Jadi Pak Lestaro itu ketika saya CPNS adalah Kasubag TU dan juga juara stand up komedi tahun 2021. Nah jadi mungkin itu adalah alasan kenapa saya disuruh ikut lomba stand up komedi biar bisa ikut jejaknya Pak Lestario itu. Jadi Kasubag TU bukan jadi juara. Oh saya ini nggak ada bakat ngelawak, dibilang lucu banget enggak, dibilang nggak lucu banget. Apalagi saya daftar ini tuh dijebak teman-teman, demi Allah potong tukin ini bareng-bareng kalau nggak percaya. Dan masuk PUPR itu merupakan suatu kebanggaan buat saya dan juga keluarga terdekat dan orang-orang atau teman-teman saya. Tapi saya nggak setuju ketika ada orang yang bilang bahwa gajinya di PUPR itu gede teman-teman. Saya paling nggak setuju sama itu. Ya, gaji saya 1 bulan tanpa tunjangan itu ya bisa lah tembus 100.000 per hari, 2 juta sebulan. Bayangin 2 juta sebulan hidup di Jakarta, ya kan? Itu kalau itu otomatis udah wassalam saya dari 2 bulan yang lalu. Tapi herannya saya masih bisa hidup sehat, alhamdulillah. Karena awal bulan saya bisa makan yang mewah-mewah. Itu dapat seminggu makan yang renyah-renyah. Itu kalau ke warteg, Mas pesen nasi 1 ya, makan sini. Lauknya apa Mas? Kerupuk 4 kalau bisa. Nah, rauk kayak itu. Iya, dapat lagi nanti akhir bulan makan rempah-rempah. Bayangin teman-teman, saya kalau makan nasi Padang itu pasti pesan nasi sama rendang. Tapi bumbunya dengan harapan ada sisa-sisa daging yang nyantol, itu serpihannya nyantol. Ya Allah, sedih banget itu. Ya kan? Kamu nih daging, wis, serpihan daging nih, lumayan. Pas digigit lengkoas, ya Allah. Apalagi saya kos di daerah Jakarta Selatan, tempatnya orang elit tuh, tahu sendiri kan teman-teman kan. Saya kos itu 1.100.000 sebulan. Bayangin, kamar cuma 3 kali 4. Untungnya masih dikasih kasur malam hari. Kamar mandi di luar. Kadang-kadang saya suruh masuk itu, demi Allah, kasihan. Siapa yang mau ngerokin nanti kalau dia masuk angin, ya kan? Makanya saya itu paling nggak setuju kalau ada yang bilang gajinya gede. Karena kita ini pegawai negeri, bukan swasta. Kalau swasta nyarinya profit, kalau kita pegawai negeri nyarinya benefit. Beda itu teman-teman. Kalau profit udah pasti duit, kalau benefit belum tentu duit. Ada juga kebanggaan yang kita dapat ketika kita berhasil mengangkat derajat hidup orang banyak melalui pembangunan infrastruktur, ya kan? Tepuk tangan dulu buat PUPR, kementerian terbaik ini memang.
Satu lagi saya ingat ketika saya daftar di PUPR, ada satu persyaratan yang menyebutkan kira-kira bunyinya gini, siap ditempatkan di mana saja. Itu mantep itu pas saya bacanya, wis mantep ini, tertantang gitu kan, tertantang bacanya, siap ditempatkan di mana saja. Oke, siapa yang nggak takut? Ya, takut lah, masa enggak? Anak istri saya di Magelang, Pak. Itu gimana kalau saya ditempatin di luar pulau? Apalagi ini nggak cuma saya doang yang ngerasain, teman-teman CPNS yang lain pun begitu. Itu menjadi keresahan bersama kita, terutama untuk yang punya anak sama istri itu. Tapi ya balik lagi, namanya kita udah daftar, kita harus komitmen dengan pilihan kita gitu. Dan kita harus menjunjung yang namanya nilai integritas. Jadi kalau nanti ada atasan yang nanya ke kita, ya kita harus jawab dengan siap, nggak perlu lagi mikir panjang, nggak perlu lagi ragu-ragu. Harus begitu teman-teman ya. Ezra, sini sebentar. Siap Bapak, ada apa Bapak? Kamu udah siap tempatin di mana saja? Siap Bapak. Yang penting dekat Borobudur. Terima kasih, saya Ezra, selamat siang.